Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani, NIM 1914080012. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar penelitian. Yang mana yaitu poin pertamanya pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Nah, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis yaitu masuk akal. Empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dipertanggungjawabkan. Nah, langkah-langkah berpikir ilmiah yang pertama merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Nah, sarana-sarana dari berpikir ilmiah yaitu sarana bahasa, sarana logika, dan sarana definisi. Selanjutnya yaitu berpikir non-ilmiah. Ialah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan prasangka secara intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Nah, jenis-jenis berpikir non-ilmiah. Yang pertama dogmatis, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan tertentu. Yang kedua, intuitif, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara tidak disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Yang ketiga itu spekulatif, coba-coba atau trial and error. Nah, cara terkaan, untung-untungan yang temuannya bersifat kebetulan. Otoritas ilmiah yaitu berdasarkan pendapat. Nah, yang kedua yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, hakikat penelitian yaitu penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Nah, tujuan dari penelitian itu yang pertama memperoleh informasi baru, mengembangkan dan menjelaskan, lalu menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Nah, fungsi penelitian yaitu penelitian dasar. Yang pertama itu penelitian dasar. Penelitian dasar disebut juga penelitian murni atau penelitian pokok, yaitu penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Nah, yang kedua itu penelitian terapan yang berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Yang ketiga yaitu penelitian evaluatif, mengukur keberhasilan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu. Baik, yang ketiga yaitu paradigma pendekatan penelitian, yang mana jenis-jenis paradigma penelitian yaitu penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah paradigma penelitian yang mempunyai keyakinan bahwa fokus penelitian merujuk kepada kuantitas dengan menggunakan landasan filsafat positifisme dan empirisme. Nah, selanjutnya penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif adalah paradigma penelitian yang berisi pandangan-pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas akar filsafat yang dianut diantaranya adalah fenomenologi dan interaksi simbolik. Aktivitas untuk utamanya adalah kerja lapangan, etnografis. Tujuannya adalah pemahaman deskriptif temuan dan pemunculan hipotesis. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian. Yang pertama yaitu objektibilitas, ketepatan, verifikasi, penjelasan ringkasan, empiris, penalaran logis, kesimpulan kondisional. Nah, paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis jenis. Nah, pada bagian ini paradigma penelitian ada dua macam, yaitu paradigma positivistik dan paradigma interpretif. Paradigma positivistik akan melahirkan pendekatan kuantitatif, sedangkan paradigma interpretif akan melahirkan pendekatan kualitatif. Baik, selanjutnya yaitu
jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Nah, yang pertama, jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian historis, metode penelitian yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul di masa lalu yang menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang harus dikerjakan pada masa datang. Nah, penelitian kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian eksploratif, salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Nah, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan dengan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Penelitian eksperimen, suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antar gejala. Causal comparative research atau jenis penelitian yang menguji suatu hipotesis tentang hubungan sebab akibat dari beberapa variabel. Penelitian korelasional, penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan dengan koefisien korelasi. Penelitian tindakan, filsafat dan metodologi penelitian yang umumnya diterapkan dalam ilmu sosial. Penelitian survei, suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sampel dari sebuah populasi. Ground research, salah satu lingkup dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan wacana mendalam dan juga pengalaman dari subjek penelitian. Nah, selanjutnya yaitu komponen dari proposal penelitian, yaitu pertama proposal penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian terlebih dahulu, kajian teoritik, hipotesa penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian, dan lampiran. Lampiran ini terdiri dari daftar rujukan, jadwal penelitian, rencana anggaran, CV peneliti. Proposal penelitian PAR. Yang pertama, judul penelitian, isu dan fokus penelitian, alasan memilih komunitas sebagai subjek penelitian, kondisi komunitas saat ini, kondisi komunitas yang diharapkan, strategi yang akan digunakan, pihak yang akan dilibatkan, sumber yang akan dimiliki, modal pelaporan, dan lampiran. Lampiran terdiri dari daftar rujukan, jadwal penelitian, rencana anggaran, CV peneliti, surat kesepakatan dengan komunitas. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang tahap berbagai jenis penelitian pendidikan. Yang pertama, tahap penelitian korelasi, yaitu penentuan masalah, peninjauan masalah, pernyataan penelitian atau hipotesis, rancangan penelitian dan metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan simpulan. Tahapan penelitian deskriptif, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan kerangka berpikir dan pernyataan penelitian atau hipotesis
Hipotesis penelitian. Mendesain metode penelitian yang hendak menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. 7. Mengorganisasikan dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan, membuat laporan penelitian. Selanjutnya itu tahap penelitian eksperimen. Adanya permasalahan signifikan yang untuk diteliti, pemilihan subjek yang cukup, pembuatan atau pengembangan instrumen, pemilihan desain penelitian, eksekusi prosedur, melakukan analisis data, dan memformulasikan kesimpulan. Tahap penelitian R dan D itu satu, pemeriksaan pendahuluan, yang kedua penyesuaian teoritis, yang ketiga uji empiris, yang keempat proses dan hasil dokumentasi. Nah, selanjutnya tahap penelitian PTK, kegiatan. Yang satu planning. Planning terbagi dari identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, formulasi solusi, persiapan pelaksanaan, action, observasi, dan planning itu identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, formulasi solusi, persiapan pelaksanaan. Setelah itu ada action, yaitu pelaksanaan tindakan. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Yang keempat refleksi atau refleksi. Selanjutnya itu penelitian mix, prosedur penelitian mix. Yang pertama yaitu waktu, bobot, percampuran, dan yang terakhir yaitu teorisasi. Selanjutnya yaitu tahap penelitian kepustakaan. Langkah pertama meminjam bahan pustaka. Yang pertama itu adalah langkah pertama, yaitu meminjam bahan pustaka yang lebih, dikenakan denda oleh karena meminjam bahan pustaka melewati waktu, datang ke perpustakaan justru pada waktu perpustakaan sudah tutup. Langkah kedua, sistem terbuka, sistem pelayanan tertutup. Yang ketiga, langkah ketiga, penelitian perlu juga mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang bersangkutan. Yang keempat, langkah keempat, fungsi katalog, bentuk katalog. Kelima yaitu mempergunakan kartu pengarang atau penulis, mempergunakan kartu judul, mempergunakan kartu subjek. Dari kartu subjek tersebut, peneliti tidak perlu mengetahui nama pengarang ataupun judul suatu bahan pustaka. Nah, selanjutnya yaitu hambatan penelitian dan solusi. Hambatan dalam penelitian yaitu kurangnya biaya penelitian, tidak adanya panduan penulisan penelitian, dan kurangnya sarana penunjang, keterbatasan waktu, tidak adanya motivasi. Nah, solusinya yaitu memperbaiki riset agar anggaran untuk penelitian terpenuhi, menyediakan sarana dan prasarana yang bagus untuk penelitian, waktu yang diberikan untuk penelitian harus lama dan tidak mendesak. Nah, itulah pembahasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.